Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Ini adalah bagian ketiga dari soal pretest PPG tahun 2022. Kategori kompetensi pedagogik. Untuk soal pretest PPG bagian 1 dan 2, Bapak Ibu bisa lihat di link deskripsi ya. Langsung saja yuk kita bahas soal pretest PPG bagian ketiga. Soal nomor 1, cara terbaik dalam merancang pembelajaran yang aktif adalah A. Kekuatan dan preferensi konseptual, kebiasaan memproses informasi, kecerdasan majemuk, faktor motivasi, dan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. B. Kekuatan dan preferensi konseptual, minat peserta didik, kecerdasan majemuk, faktor motivasi, dan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. C. Kekuatan dan preferensi konseptual, status sosial, kebiasaan memproses informasi, faktor motivasi, dan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. D. Kekuatan dan preferensi konseptual, kebiasaan memproses informasi, kecerdasan majemuk, faktor kultural, dan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. E. Kebiasaan memproses informasi, kecerdasan majemuk, faktor kultural, dan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. Jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah D. Kekuatan dan preferensi konseptual, kebiasaan memproses informasi, kecerdasan majemuk, faktor kultural, dan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. Soal nomor 2. Karakteristik peserta didik yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengaplikasikan pembelajaran yakni A. Gender, sekolah, usia, kultural, status sosial, dan minat. B. Gender, etnik, sekolah, kultural, status sosial, dan minat. C. Gender, etnik, usia, kultural, status sosial, dan minat. D. Gender, etnik, usia, daerah, sekolah, dan minat. E. Gender, sekolah, usia, kultural, dan minat. Jawaban yang benar adalah E. Gender, sekolah, usia, kultural, dan minat. Soal nomor 3. Perilaku yang ditekankan dalam ranah afektif berupa A. Memahami, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. B. Meniru, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. C. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. D. Mengingat, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. E. Menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Memahami, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Soal nomor 4. Taksonomi Bloom versi Anderson pada ranah kognitif memiliki tingkatan A. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. B. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. C. Mengingat, memahami, menerapkan, mensintesis, mengevaluasi, mencipta. D. Mengingat, menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. E. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, menghafal.
Jawaban yang tepat adalah B. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Soal nomor 5. Penyusunan tujuan pembelajaran berdasarkan formula Robert Major harus memenuhi unsur A. Audience, condition, degree. B. Audience, behavior, condition, degree. C. Audience, behavior, degree. D. Behavior, condition, constructions, degree. E. Audience, condition. Jawaban yang tepat adalah B. Audience, behavior, condition, degree. Soal nomor 6. Sintak pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran yaitu A. Mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. B. Mengamati, menanya, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. C. Mengamati, menanyakan, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. D. Mengamati, menanyai, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Dan E. Menanyakan, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Jawaban yang tepat adalah A. Mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Soal nomor 7. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah A. Merencanakan, membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. B. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. C. Merencanakan, melaksanakan, meremedi, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. D. Merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. E. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jawaban yang benar adalah B. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Soal nomor 8. Alat ukur berbentuk tes harus memenuhi persyaratan A. Tingkat kesukaran, daya beda, dan jumlah pengecoh. B. Jumlah soal yang sulit, daya beda, dan keberfungsian pengecoh. C. Tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian pengecoh. D. Tingkat kesukaran, daya beda, dan banyaknya soal pengecoh. E. Jumlah soal yang sulit dan keberfungsian pengecoh. Jawaban yang tepat adalah C. Tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian pengecoh. Soal nomor 9. Kelebihan tes berbentuk uraian adalah A. Mengembangkan daya nalar peserta tes. B. Materi terbatas sehingga validitas isi tinggi. C. Mengembangkan dan menyusun soal sulit. D. Kemampuan peserta tes menyusun kalimat mempengaruhi kualitas jawaban. E. Mengembangkan dan memvalidasi soal sulit. Jawaban yang tepat yaitu A. Mengembangkan daya nalar peserta tes. Soal nomor 10. Kelemahan tes berbentuk objektif adalah A. Proses koreksi dan penyekoran mudah. B. Informasi hasil tes dapat lebih cepat. C. Memungkinkan terjadi kecurangan.
D. Mengembangkan dan menyusun soal mudah. E. Proses penyekoran mudah. Jawabannya adalah C. Memungkinkan terjadi kecurangan. Nah, itu dia 10 soal pretest PPG tahun 2022. Semoga nantinya Bapak Ibu bisa lulus PPG ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.